Oke, teman-teman, kita saat ini hari ini masih di Surabaya ya, hari kedua. Nah, kemarin mungkin di video vlog sebelumnya kita udah upload bahwa case-nya di tempat ini adalah renovasi, mungkin hampir 70% renovasinya, terutama masalah sistem pemipaan, filtrasi, dan lain-lain. Itu kolam yang lama itu memang sangat tidak layak sekali. Dan seperti yang saya jelaskan di vlog sebelumnya, bahwa kolam ini juga hanya sementara. Jadi nanti setelah 10 bulan kita akan bikin yang besar, yang di depan rumahnya beliau. Yang ini mungkin akan dihuruk, akan diratain, akan dibongkar jadi taman. Atau jadi apa saya kurang tahu lah, tapi nanti ini plan ke depannya. Nah teman-teman, mumpung ini pas masih tahap pemipaan, jadi mohon maaf sekali, terkadang kita nggak bisa secara spesifik atau secara per part atau perbagian menjelaskan, bukan apa-apa, karena saya ini Noval pas bisa, oh ya menjawab juga ya, kemarin ada yang komen, terima kasih sekali juga masukannya, Pak sekarang kok jarang bikin vlognya di lapangan atau di lokasi proyek. Nah terkadang saya waktu visit ke proyek, Novalnya nggak ikut. Nah Noval ini sendiri pun selain membantu di tim Blast Channel atau di YouTube, dia juga punya tugas untuk maintain di dealer koi-nya. Belum nanti operasional yang lain-lain, kadang dia dinas juga keluar kota. Jadi memang semenjak Norma keluar, dulu Norma kan fokus, nangkep ya Noval dan teman-teman, Debri ya tahu ya, Norma kalau ibaratnya saya keluar kota pasti ikut, karena memang fokus di sana. Nah ini kan penggantinya Norma, Noval ini terus terang punya job list yang lain juga teman-teman. Jadi memang tidak bisa harus ikut saya terus, kerjaan Noval yang lain nanti bisa terbengkalai seperti itu. Nah teman-teman, di video ini saya kepengen sharing dan edukasi aja, mungkin buat teman-teman yang kolamnya sudah terlanjur jadi, atau mungkin buat yang mau bikin kolam sendiri, atau mungkin yang biasanya yang masih mau coba-coba. Kalau dengan pond builder yang sudah profesional, saya yakin materi saya ini sudah materi yang basi lah ibaratnya, yang sudah harusnya semua pond builder itu tahu. Nah saya akan sedikit sharing jelaskan apa saja sih plumbing pipe atau pemipaan yang penting, yang basic, yang dibutuhkan untuk standar kolam koi yang benar. Sekali lagi ya, yuk kita turun ke bawah ya. Nah teman-teman, perlu dipahami bahwa ikan koi itu adalah salah satu jenis ikan koi, ikan air tawar yang saat dia mengkonsumsi makanan itu buang kotorannya itu sangat banyak dan cepat, hitungannya hanya detik bahkan menit. Ya, kita pernah ke Pekalongan, ada satu penghobi predator, kebetulan kolamnya kita buatin juga. Dia bilang kalau ikan predator makannya sebanyak apapun, buang kotorannya nggak saat itu juga. Nangkep ya? Tapi kalau koi, makan sekarang, feeding sekarang, beberapa detik kemudian sudah langsung buang kotoran. Semakin banyak dikasih makan, semakin kotorannya terbuang banyak. Seperti itu. Nah, kotoran itu ada yang mengapung di atas, ada yang tenggelam di bawah, teman-teman. Yang tenggelam di bawah, ini penting sekali nih yang namanya bottom drain nih. Pipanya nih 1, 2, 3. Ya, sekali lagi karena ini kolamnya cukup panjang 7 meter sekian, bottom drain-nya kita pakai 4 in kali 3 dengan nanti kemiringan dasar kolam. Supaya apa teman-teman, yang tadi saya bilang saat ikan koi-nya makan, kotorannya yang tenggelam ke bawah itu bisa terserap sempurna di bottom drain dan masuk ke sistem filtrasi. Ini sangat penting sekali teman-teman ya. Nah, yang kedua yang tidak boleh dilewatkan di sebuah kolam yang standar yang benar itu skimmer nih. Ini nanti akan di letter T naik ke atas. Skimmernya di sini 1, sini 2, sini 3, ya 3 titik karena memang kelok-keloknya sangat banyak. Nah skimmer itu untuk kotoran yang melayang di permukaan air, sehingga permukaan airnya bisa clear, bisa bening, bisa kelihatan jelas. Kadang saya menemui beberapa kolam yang kotoran melayangnya itu nggak bisa hilang, muter-muter terus di kolam karena memang skimmernya nggak ada, atau skimmernya ada tapi sistemnya dan peletakannya salah. Ya dicatat ya, yang pertama bottom drain, yang kedua skimmer. Nah yang ketiga yang tidak boleh lupa juga itu yang namanya arus nih. Ya arus ini ada yang nanti agak ke bawah, ada yang ke atas. Tapi ingat jangan terlalu tinggi yang di atas di permukaan air, airnya nanti bergelombang. Kalau air bergelombang efeknya apa? Ikannya nggak kelihatan jelas dong. Masa ikannya udah bagus-bagus burem gitu kan ya, sayang ya. Jadi arus ini fungsinya dia akan membuat air ini muter di area kolam. Ini ya, saya ikutin sinar saya. Ini dia lari ke sini. Set. Nah, di sini ada arus lagi, dia lari ke sini. Ini ada arus lagi, dia muter ke sini. Ini ada arus lagi mana?
di sini. Ya, jadi intinya fungsinya gini loh teman-teman, area kolam ini nih bisa terputeri, airnya itu ngalir, bukan airnya tuh diam stuck. Tapi airnya ada dorongan arus, meskipun nanti secara kasat mata nggak kelihatan, tapi intinya kolam ini areanya sirkulasinya bisa bagus, sehingga dead water atau dead spot water yang sangat kita hindari, terutama itu jadi parasit, jadi hal-hal yang negatif lah, itu bisa kita ibaratnya antisipasi. Nah, skimmer dan bottom drain saya juga sarankan nanti tolong dicontohin foto-fotonya, standar pakai bottom drain kita seperti apa, standar pakai skimmer kita seperti apa. Saya kadang masih sedih, apalagi dalam tanda petik ya, konteks yang membangun ini pond builder. Maaf ini sekali ya saya ngomong ya, kalau customer bikin sendiri, pakai panggil tukang sendiri, saya masih bisa memaklumin. Saya sedih sekali kalau bottom drain masih pakai tutup WC. Tahu tutup yang kayak di kamar mandi itu loh. Aduh, ya ampun, saya ngomong kan padahal di toko-toko online pun, di Tokped pun banyak bottom drain yang mau standar DIY corner, yang mau pakai ada aerasi di atasnya atau bikin sendiri dari kotak. Nanti kita kasih contohnya. Skimmer juga sama, teman-teman. Skimmer itu ada standar yang bagus, ada standar yang murah. Tapi memang kalau dengan Blaze sudah tahu beres semua, termasuk nanti nozzle arusnya, tutup skimmernya, skimmer bagian atasnya, tutup bottom drainnya, itu kita udah pakai standar yang ibaratnya terbaik seperti itu. Nah, kemudian setelah bottom drain, setelah skimmer, setelah arus, perlu juga yang namanya jalur aerasi oksigen nih yang tipis-tipis. Ini nih seperempat pas setengah sih pipas gini, setengahin ya. Nah, ini fungsinya nanti untuk jalur oksigen atau aerator, biasanya kita letakkan di bawah air terjun. Ini air terjun 1, ini air terjun 2 nih. Ada 2 ya? Ya, karena air terjunnya 2, supaya nggak kaku. Tadinya mungkin air terjunnya kayaknya 1 ini 1 deh. Tapi ini nanti akan kita jadiin landscape, taman dan tanaman dan taburan koral. Air terjunnya nanti kita akan buat di sisi kanan kiri. Nanti ini yang terakhir. Nah, aerator ini fungsinya banyak sekali teman-teman. Untuk memecah molekul air, untuk menambah kadar DO atau kadar oksigen dalam air, kemudian supaya air juga ibaratnya tidak stuck atau tidak dead spot seperti itu. Jadi harus disiapkan dari awal juga. Jangan nanti kolamnya udah jadi terus ada pipa nolor-nolor, ada pipa aeratornya. Ya itu kan sangat-sangat disayangkan sekali ya. Sebelum kita lanjut ke filter, yuk diulang. Yang pertama apa? Bottom drain. Yang kedua skimmer. Yang ketiga arus, yang ketiga aerasi oksigen. Nah, terakhir output air terjun. Nah, ada beberapa kolam yang memang customer kita request dia nggak mau pakai air terjun. Tapi sebetulnya air terjun itu ada banyak manfaatnya juga. Selain untuk estetika, selain untuk keindahan, air terjun ini juga menjadi supply atau DO atau kadar oksigen yang bagus di dalam kolam. Nanti ini air terjunnya kita nggak buat tinggi-tinggi. Saya bikin antara 2 level atau 2 bukit dengan batu-batuan yang estetik, kemudian jatuh ke kolam. Nah, yang penting nih ya, selain outputnya ini juga harus pas. Jangan air terjun ini kayak 1,5 ya mas ya? 2 in ya? 2 in itu saya bilang tuh minimal. Kadang kalau air terjunnya pengen kenceng terus pipanya dikecilin, nanti kerjanya pompanya yang kasihan. Ya, intinya kalau bisa 2 in, tinggal pompanya disesuaiin, supaya jatuhnya ini nanti airnya gemericiknya bagus, tapi saat air jatuh ke kolamnya bisa soft. Itu penting sekali teman-teman. Nah, yang kedua nanti di sini. Nah, pesan saya teman-teman, terutama tema-tema natural ya, kalau saya mau gampang dan ngirit, ini tinggal langsung saya kasih batu, diaci, jatuh selesai. Tapi biasanya yang terjadi rembes, bocor air terjunnya. Kolamnya strukturnya udah bagus, sipilnya udah bagus, filternya sipilnya udah bagus, strukturnya udah bagus, air terjunnya karena mungkin biarnya pengen cepet atau apa, hanya tumpuan batu diaci, dialiri air, ya pasti bluber kemana-mana. Ini nanti kita akan buat mangkokan dulu, kanan kiri keliling nih, sampai batas penampungan airnya. Nah itu juga konstruksinya seperti standarnya bikin kolam, bikin filter, supaya intinya aman, tidak terjadi kebocoran. Nah setelah sipilnya, konstruksinya itu, baru kita akan tutupin dengan finishing batu-batu alam seperti ini. Nangkep ya? Sekali lagi, jangan pernah punya pikiran mau gampang, mau enak. Oh ini sudah ada dindingnya pak, tinggal bikin nganu, kasih batu, terus langsung alirin air. Ini pasti saya jamin rembes. Apalagi ini batu apa? Artefak ya, buatan dari semen lah ya. Ini pasti kan pori-porinya juga rembesannya akan sangat besar sekali. Yuk kita sekarang masuk ke filternya ya teman-teman ya. Ini mumpung sekali lagi pas. Jadi sebetulnya hampir di setiap proyek kolam teman-teman, mau itu kolam natural, mau yang berkelok-kelok, mau angka 8, mau pinat, mau bulat, mau lonjong, mau kotak,
mau lebar, sistemnya ini baku. Ya, tinggal nanti bentuk kolamnya dan finishing dan estetikanya itu belakangan. Nanti kita akan bahas di vlog berikutnya ya. Kali ini kita memang mau bahas khusus di plumbing pipe atau penipaannya. Nah, setelah semua yang tadi saya jelaskan, bottom drain skimmer dan lain-lain, larinya kemana teman-teman? Larinya ke sini teman-teman, ke filtrasi. Noval mungkin bisa naik di sini aja Mas, Val, agak adem Val. Nah, tapi memang ini dinding sekatnya dan double wallnya belum jadi ya, tapi saya akan jelaskan. Nah, ini tadi semua bottom drain ini, kemudian skimmer ini, larinya pertama ini nanti ke chamber 1 ini nih. Tuh, ini BD-nya 3, ini skimmernya 3, nangkep enggak? Satu, dua, tiga skimmer, 1, 2, 3 BD. Ini kita tutup-tutup dulu supaya nggak kemasukan nih yang ada hijau-hijaunya. Nah, dari sini ini nanti ada BD stopper. BD stopper itu tujuannya nanti kalau suatu saat diperlukan, kita pengen menghentikan aliran kolam ke filter, mau bersihin filter atau mau nguras filter, ngurasnya bukan diangkat ya sekali lagi ya, hanya ngabisin air. Ini kita tutup, gitu loh. Nah, setelah dari sini nanti lari ke chamber 1 mekanik, chamber 2 biologis, chamber 4 biologis dan seterusnya. Yang chamber terakhir ini adalah nih yang saya ini untuk maintain atau backwash per chambernya. Jadi dari awal kita sudah set, kita sudah siapkan termasuk aerator aerasi yang di filter ada, yang di kolam tadi juga aerasi juga ada. Ini semua harus diplan, harus direncana di awal. Ini kebetulan sederhana teman-teman, tapi kalau yang teman-teman lihat kita project aviari di Denpasar, kita yang project di Jakarta Timur, kita ada project gede juga di Kalimantan tahun kemarin, wah itu lebih kompleks lagi, tapi basicnya sama. Cuman karena areanya, dimensinya lebih besar, bentuk kolamnya lebih berkelok-kelok, tingkat kesulitannya apalagi yang leveling, ada leveling atas, leveling bawah, dan segala macam, itu nanti tinggal pengembangan lagi. Tapi ingat basicnya, pertama, bottom drain harus ada, kedua, skimmer harus ada, ketiga, arus harus ada, keempat, output untuk air terjun harus ada, kelima, connecting ke filter melalui chamber-chamber collectingnya, C1, C2, C3, C4, C5, C6, sampai untuk maintainnya harus ada. Nah, memang Pak kok ribet Pak? Ya sebetulnya nggak ribet, karena ini sudah kerjaan kita. Makanya kalau memang customernya bless, pasti udah terima tahu beres. Tinggal nanti kalau udah jadi, kita ajarin cara maintainnya dan jadwalnya seperti itu. Nah mungkin semoga ya tadi yang saya jelaskan ini bisa bermanfaat. Mungkin mohon maaf sekali kalau cara menerangkan saya mungkin beda dengan edukasi atau edukator-edukator di YouTube yang lain. Mungkin mereka bisa lebih detail, lebih spesifik. Tapi semoga saya itu justru berusaha sesimpel, sesederhana mungkin. Tapi intinya benang merahnya teman-teman bisa nangkep. Nah, semoga nanti setelah ini kita akan update lagi progres berikutnya dan masih ada project yang berikutnya juga yang kita sedang persiapkan di Jakarta dan di Jawa Timur. Di Denpasar juga udah masuk, ada beberapa proses yang menuju finishing, yang pasti kita pasti akan selalu upload. Cuman sekali lagi, kadang kalau uploadnya nggak bisa di lokasi, uploadnya kadang nggak harus di tempat projectnya, karena ya tadilah kendala yang saya bilang. Noval ini yang sekarang megang kamera ini sini Val, kameranya, biar orang tahu. Ya ini teman-teman ya, nih dia punya kerjaan lain juga teman-teman, intinya nggak cuman nemenin saya visit project, apalagi cuman hanya buat YouTube. Ya intinya semoga ke depan ada yang bisa menggantikan Norma lebih fokus ya, tapi saat ini memang belum. Yang pasti teman-teman terima kasih sekali untuk semua support dan dukungannya. Jangan lupa dukung terus channel kami, like, comment, subscribe, dan sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.